Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan proses produksi di industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ya, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu perkembangan proses produksi di industri manufaktur dan rekayasa elektronika? Ya, silakan. Mungkin sedikit saya tahu itu industri manufaktur. Yang saya ketahui Pak, industri manufaktur itu proses produksi pada industri ditujukan untuk memesan stok persediaan berdasarkan pesanan pelanggan. Ya baik, industri manufaktur dan rekayasa elektronika telah mengalami revolusi, di mana revolusi yang signifikan dari metode tradisional hingga di era digital. Kemudian perjalanan ini dibentuk oleh kemajuan teknologi dan tuntutan pasar yang terus berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Di sini Bapak ingin menyampaikan capaian pembelajaran terhadap peserta didik, yaitu peserta didik mampu memahami perkembangan proses pada industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara teknologi konvensional dan modern dalam industri manufaktur dan elektronika. Kemudian yang kedua memahami konsep industri 4.0 dan implementasinya dalam digital proses produksi. Kemudian yang ketiga menganalisis siklus hidup produk. Kemudian yang keempat menjelaskan dampak isu lingkungan pemanasan global terhadap industri. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan pengaruh aspek ketenagakerjaan dalam perkembangan industri. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang temannya apa itu perkembangan proses industri manufaktur dan elektronika, rekayasa elektronika. Kemudian di sini ada digitalisasi di industri manufaktur. Yang pertama, sistem manufaktur terintegrasi. Penggunaan platform digital untuk menghubungkan semua aspek proses produksi dan desain hingga pengiriman. Kemudian ada permodelan dan simulasi. Penggunaan perangkat lunak untuk merancang dan menguji proyek secara virtual dalam proses fisik. Kemudian manajemen rantai pasokan. Optimasi rantai pasokan melalui pemantauan real-time inventaris, pengiriman dan permintaan. Kemudian siklus hidup produk, di mana yang pertama ada pengembangan, yang kedua peluncuran, yang ketiga pertumbuhan, yang keempat kematangan, dan yang kelima ada penurunan. Kemudian ada beberapa aspek ketenagakerjaan dan transformasi di dunia industri. Yang pertama otomatisasi, yang kedua peningkatan keterampilan, yang ketiga kerjasama dan komunikasi. Bagaimana anak-anakku? Apakah ada yang ingin bertanya terhadap materi yang Bapak paparkan? Ya, silakan. Baik, apa saja tentang proses industri manufaktur dan perkembangan elektronika? Baik. Ya, tadi temannya atas nama Muhammad Ikram bertanya mengenai tantangan perkembangan proses industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Di mana tantangannya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu penerapan teknologi industri 4.0. Yang kemudian ada yang kedua yaitu pengolahan limbah. Yang ketiga kompleksitas rantai pasok global. Yang keempat kebutuhan skill baru untuk para pekerja. Kemudian yang kelima pengembangan produk yang lebih cepat dan kompleks. Yang keenam ada keamanan data dan sistem. Dan yang ketujuh ada regulasi dan standar nasional. Di mana dengan menghadapi tantangan ini, industri perlu melakukan inovasi, pengembangan kolaborasi antara pemangku kepentingan, serta membangun fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan Bapak mengenai perkembangan industri manufaktur dan rekayasa elektronika.
apakah dari peserta didik sekalian ada yang ingin menyimpulkan dari materi kita sekarang? Ya, Pak, mungkin Ya, silakan. saya bisa menyimpulkan sedikit. Kesimpulannya yaitu industri harus berinvestasi dalam teknologi canggih, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta membangun sistem dalam yang fleksibel dan tangguh. Kolaborasi antar perusahaan, pemerintah, dan institut pendidikan juga menjadi kunci untuk mendukung transformasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Mungkin itu saja, Pak. Ya, betul sekali. Ya, baik. Jadi tugasnya minggu ini yaitu menganalisis perkembangan industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Baik. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.